19. Sebentar bang, artinya gini bang, kenapa mirip Injil Basilides ini mirip dengan Al-Quran? Jangan-jangan Islam ini bidat kekristenan? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Oknumnya ini karena nanti menyebabkan kebencian nanti. Jadi saya itu tidak mau. Jadi siapa saja, jadi artinya di sini bang ya Gurunda ya, siapa saja itu yang menolak ya bahwa Yesus bukan Tuhan, nah kira-kira seperti begitulah bang. Anda lebih baik tekan tombol turun daripada Anda pura-pura pikun. Kata Yesus, justru penyesat itu yang mengaku Yesus ilah. Yang mengaku Yesus itu sang Tuhan. Kok Anda menuduh orang yang tidak menganggapnya sang Tuhan? Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah sang Tuhan. Akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa perlu ke-6 kalinya saya bertanya, siapa mereka ini? Yang mengakui Yesus itu adalah sang Tuhan, tetapi ternyata itu adalah ajaran yang menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya dalam ya termasuk dalam kalangan kalangan di luar Kristen juga itu ada kayak saksi ajaran saksi-saksi Yehova gitu kan. Nah itu kan penyesat kayak gitu bang. Saksi Yehova justru tidak mengakui Yesus itu adalah dia. Anda tuduh dia. Ini seibarat Anda sedang hanyut di sungai dengan aliran sungai yang deras, habis itu Anda tertawa dan mengatakan, dia lagi hanyut sambil dibawa arus. Coba. Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku. Belanda ketika datang ke Nusantara memakai nama siapa? Nama Yesus. Dan apa yang diajarkan? Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Belanda itu? Ya, maaf. Apa perlu ke-7 kalinya saya bertanya, siapa mereka ini? Ya jadi gini bang, kalau saya mau berterus terang gini bang ya, sebenarnya bang nama yang turun dari sorga itu bang, yaitu Yesua bang, ya. Nah, berarti jadi Anda banyak kan orang memakai nama Yesus. Berarti Anda? Bukan gitu bang, makanya saya yang lebih mengerti. Tapi saya nggak mau menyerang, sesama Kristen. Saya hanya mengedukasi. Jadi yang hanya memahami nama Yesus, coba mereka tulis dalam bahasa Ibrani Yesus, nggak akan bisa. Pasti akan terbaca, kalau yang benar ya akan terbaca jadi Yesua. Jadi nama yang benar yang turun dari surga itu Yesua. Jadi yang memakai nama Yesus itu dari Yunani, pemahaman pola Yunani. Karena keselamatan datang itu dari bangsa Ibrani. Ya, kayak gitu. Bukan dari bangsa lain. Nah, sekarang Kristen itu memahami Yesus itu, Bang, dari Yunani. Gitu. Tapi saya di sini nggak mau menyerang sesama denom saya gitu, Bang ya. Oke, berarti sudah terjawab. Berarti sudah terjawab di sini ya Bang ya. Saya tidak perlu kemudian bertanya untuk yang ke-8 kalinya, siapakah mereka banyak orang ini yang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah sang Tuhan? Iya, dalam kalangan sendiri juga ada. Makanya saya sebut kenapa? Karena perintah Tuhan itu jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Jadi tidak boleh kita dengan sembarangan. Nama Yesua itu nama yang turun dari sorga, bukan Yesus. Itu Yesus itu dari nama Helenisasi gitu. Ini antara 1400 tahun sebelum Masehi. Anda coba dudukkan itu untuk Yesua. Iya, tapi saya enggak. Jadi ini Bang, saya enggak membahas tentang itu karena nanti bentrok sesama ini ya. Oke, baik. Saya simpulkan Abang. Menurut saudara, yang menggenapi Markus 13:6 itu di internal Kristen atau justru di Islam? Kenapa? Gimana Bang? Gimana Guru? Yang menggenapi Markus 13 nomor 6 itu di internal Kristen atau justru di Islam?
Markus, coba dibacakan ayatnya dulu Bang. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah sang Tuhan, akulah dia, sang pencipta itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu digenapi oleh Kristen atau digenapi oleh Islam? Ya, kalau kita lihat saat ini ya banyak yang memakai nama Yesus untuk ini, untuk namanya apa? Kayak di komal-komal TikTok ini, kalau di Muslim dikata ya kan kayak gitu. Tapi kalau Muslim, mereka mengatakan Yesus itu bukan sang Tuhan. Mereka mengatakan Yesus itu utusan, rasul, manusia. Tapi kalau di Kristen mengatakan Yesus itu sang Tuhan, termasuk saudara. Maka banyak orang itu, diantaranya adalah PS King juga, mengatakan akulah dia. Mereka menyesatkan banyak orang. Ya, jadi gini Gurunda, kalau tadi Gurunda bilang manusia, ya kan, Gurunda kan paham konsep manusia itu ya dari benih, ini mohon maaf ya, dari benih laki-laki dan benih perempuan, ya. Tapi kalau Yesua itu dia dikandung oleh Roh Kudus, ya. Berarti Kalau benar. boleh, kalau boleh saya tambahkan, dalam Quran itu sesungguhnya Al-Masih Isa adalah utusan Allah, Roh Allah dan kalimatnya. Kayak gitu ya. Kalau dikomparasikan dalam Quran, ya. Dengan kata lain, Anda sedang memproklamirkan bahwa Yesus itu, Isa itu adalah Allah itu sendiri. Tapi dalam konteks ini firman, karena dia datang ke dalam dunia Bang. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus itu Elohim Bapa, enggak. Berarti gugur sudah peran. Karena itu peran Bang. Kenapa? Karena firman itu berdoa kepada Bapaknya. Oke, berarti gugur Yesus sebagai Bapa itu sendiri. Iya, nggak bisa dikatakan Yesus adalah Bapa adalah, nggak bisa gitu. Ini berarti peran, akulah Bang, dia peran. Maksudnya? Jadi peran Roh Kudus, peran Sang Anak itu berbeda dengan peran Sang Bapa, gitu Gurunda. Mungkin gitu kesimpulannya. Oke. Sebab ketika Gurunda menyamakan, nah gimana? Kok Yesua kok berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Ya kan kayak gitu. Pasti timbul pertanyaan seperti gitu, Gurunda. Berarti gugur. Yesus bukan sang Tuhan. Ya, kalau dikatakan Tuhan ya dia juga Tuhan, karena definisi Tuhan di sini Bang adalah penguasa. Tuhan kan penguasa, Bang. Baik. Di mana kita menaklukkan diri, di mana kita tunduk, ya kan? Kita menaati, itu namanya kita menuhankan. Oke, berarti akulah dia di sini adalah Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, atau gimana? Iya, makanya Yesus itu mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan kepada Tuhan apa lagi itu Tuhan langit dan bumi. Ya, betul ya. Jadi kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, ya itu Bapaknya sendiri adalah sang sumber itu sendiri, Gurunda, gitu. Oh, berarti gugur dia ya. Bukan, ternyata dia nggak sehakikat dengan sang ilahi. Ya, kalau berbicara hakikat ya sehakikat. Cuma perannya ini masing-masing. Ada Sang Anak, ada Roh Kudus, ya kan? Kalau dia Gurunda. Kalau dia sehakikat dengan sang ilahi, sang Bapa ini, berarti ya akulah dia itu sang ilahi itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, kan gitu. Masuk lagi ke dalam. Mungkin gini, Gurunda. Masuk lagi mungkin gini, Gurunda. Ya, gimana? Ya, jadi Gurunda begini, Gurunda. Ya, bukan saya bermaksud mengajar sama Gurunda ya, karena Gurunda biar bagaimana ya, namanya Gurunda ya. Bukan saya bermaksud mengajar lah. Mungkin Gurunda lebih banyak belajar juga ya. Tapi gini ya, Gurunda ya. Elohim itu kalau dia datang dengan kemahakuasaannya di dunia, di alam manusia begini, dengan kemahakuasaannya gini, Gurunda ya, kita tidak akan bisa mampu, Gurunda. Makanya dia datang ke dalam dunia melalui firman-Nya yang telah menjadi daging, yaitu telah menjadi manusia dan diam di dalam dunia, dunia manusia ini. Nah, itulah caranya dia datang melalui proses kelahiran. Jadi bukan berarti kayak teman-teman muslim ada saya dengar biasanya itu di TikTok ya, Tuhan kok dilahirkan, ya kan kayak gitu. Itu dilahirkan, itu proses kedatangannya. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa
Aku ada sebelum Abraham ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Karena dia adalah yang ada sampai kekekalan. Gitu Gurunda. Berarti tetap aja kembali lagi akulah dia. Kan ke situ lagi jadinya. Iya, karena Yesua ini adalah Sang Firman, tidak terlepas dari Sang Bapa. Maka itu muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi apa yang dikatakan Yesua, engkau telah melihat aku, berarti engkau telah melihat Bapa, karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke, berarti akulah dia. Dan saudara PS King bagian daripada mereka yang menyesatkan banyak orang, kan gitu. Kan? Iya kan? Iya kan Bang? Iya kan? Sepakat kita? Sepakat? Oke, dah. Baik, mungkin abang mau istirahat. Kalau mau kita naikkan yang lain, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Tengoklah susahnya seorang pastor keluar dari lingkaran yang dia ciptakan sendiri. Halo, semangat sore. Kok bisa naik? Maaf bang, saya cuma nonton aja, maaf bang. Menjumpai Oke. saya nonton aja. Iya, makasih. Bang. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Semoga mendapatkan hidayah. Ya teman-teman, kalau di Islam itu kan jelas kita justru dalam surah Fussilat, Al-Quran surah Fussilat ayat 30, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita umat Islam. Apa kata Allah? Innalladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Subhanallah. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada kita umat muslim, sesungguhnya orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, simpulnya kabarkan mereka dengan kabar gembira berupa surga. Ini malah sebaliknya, akan datang banyak orang memakai namaku berkata akulah Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Indah kali Islam itu. Halo Bang. Halo juga. Semangat sore. Katolik, Protestan, buka mic-nya. Mati nih ya. Balasi baloga. Kristen Bang, Kristen. Oke, topi miring, vodka, tikus, cap tikus. Cak tikus. Iya. Tikus. Kenapa Biasa tikus Bang? Enggak bercanda. Akulah dia menurut saudara-saudara Kristen. Akulah dia itu siapa? Tuhan Bang. Tuhan. Ya. Berarti Yesus itu Tuhan berarti ya. Ya, Yesus itu Tuhan, jelas. Oke. Di dalam Markus 13 nomor 6 akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa itu? Itulah oknum jahat yang mengaku Tuhan Bang. Mengaku Yesus Tuhan. Siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Yesus itu memang Tuhan, bukan mengaku Bang. Nah, kata Yesus akan datang banyak orang memakai namaku dan mengatakan Yesus itu memang Tuhan.
orang-orang itu akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Yang mengaku Yesus itu memang Tuhan. Itu siapa? Yesus itu diakui bukan mengaku. Iya. Banyak orang akan datang mengatakan Yesus itu memang Tuhan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan? Yang mengatakan Yesus itu Tuhan Alkitab, Bang. Kristen artinya ya? Iya, Bang, Kristen. Oke. Berarti banyak orang yang menyesatkan orang lain itu siapa? Banyak orang yang menyesat. Apa, Bang? Berarti yang mengatakan Yesus itu Tuhan siapa? Kristen kan? Kristen. Orang Kristen. Berarti menurut Markus 13:6, banyak orang yang menyesatkan banyak orang itu adalah orang agama. Tidak ada agama itu, Bang. Oknum jahat. Iya, orang-orang jahat ini yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan adalah agamanya apa? Kristen. Bagus. Sudah selesai kita, Dek. Ibadah. Ya, selesai. Dah ya, pakai baju dulu nanti masuk angin. Tuh, tengoklah. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen kata dia. Kalau Nabi Muhammad beda. Akan datang banyak orang mengajarkan la ilaha illallah dan kabarkan kepada mereka kabar gembira berupa surga. Masih mau murtad? Masih mau ragu masuk Islam? Setelah datang kebenaran itu kepada kita, masih mau? Begitu indahnya Islam itu. Sesungguhnya barang siapa yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, yang kami sembah adalah Allah, yang menciptakan kami adalah Allah, 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 Allah. Lalu mereka teguh pendirian. Tiba waktu sholat, tiba waktu puasa, tiba waktu infak, tiba waktu haji, umroh. Maka kabarkan kabar gembira ini kepada mereka, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang yang mana yang akan kita tuju? Surga atau neraka? Pelaku kejahatan itu neraka tempatnya. Matius 13 nomor 50. Orang-orang jahat akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Subhanallah. Sungguh indah ajaran Islam ini. Ya. Jadi kata dalil tadi, siapa namanya? PS King. Dia nggak mau mengaku saya adalah pastor, nggak mau mengaku, malu. Karena dia sudah tahu kelas. Bang Suma ini yang saya hadapi, Bang Suma. Sampai dia harus mengakui, ya Gurunda, Anda kan seorang guru. Memang aku guru bagi orang Kristen. Dari dulu kan ku bilang. Tapi aku murid bagi saudara-saudara saya Muslim. Itu jelas itu. Jadi siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Berapa banyak orang Kristen yang naik tadi? Berapa kali pastor kita tanya? 7-8 kali kita tanya. Kenapa dia mutar, ujung-ujungnya Yesus bukan manusia. Ujung-ujungnya bukan Yesus manusia itu. Ujung-ujungnya Yesus itu bukan manusia. Ujung-ujungnya Yesus itu hakikat Tuhan. Ujung-ujungnya Yesus itu adalah pencipta. Ujung-ujungnya dia adalah sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Artinya bahwa siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Kalau dia datang sebagai manusia, maka tidak mungkin orang itu berani mengatakan dia adalah Bapa atau dia adalah Tuhan itu sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, inilah pentingnya belajar apologet. Inilah pentingnya kita memahami materi-materi perbandingan agama, supaya kita kemudian bisa dengan mudah menghalau gerakan-gerakan kristenisasi yang bisa membuat orang masuk ke neraka jahanam kekal di dalam, dikarenakan menyembah penciptaan Tuhan. Oke teman-teman, silakan kalau bisa ada pastor lagi yang naik. Oh, Chandra. Selamat sore. Sore, Katolik Protestan. Abangnya Sunni atau Syiah atau Mu'tazilah atau apa?
Saya Sunni, saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim, bukan Kristiani. Silakan buka kamera. Saya mau tanya aja boleh Bang, sebentar aja. Buka kamera, jangankan cuma nanya, salto-salto pun bisa di sini kayak di gereja. Silakan buka dulu. Bentar ya. Iya. Ini kan saya baca Injil Basilides itu mirip dengan ajaran Islam itu, Bang. Mana itu ya, Bang? Nah sekarang untuk diketahui otoritas siapa yang bisa menjadi acuan bahwa Injil selain daripada Injil Bible yang dipakai Kristen itu salah atau benar? Termasuk Injil Basilides ini. Enggak. Yang saya tanya bukan yang saya tanya. Ini kan ada Injil Basilides abad kedua yang isinya mengatakan Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Sangat mirip dengan ajaran Islam ya, yang tentunya datang di abad 7. Gitu. Di kitab yang Anda pakai juga mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Nah, rupa siapa itu? Itu peristiwa sebelum penyaliban. Itu sudah penyaliban. Itu setelah keluar dari kubur. Markus 16. Sebentar Bang, artinya gini Bang. Kenapa mirip Injil Basilides ini mirip dengan Al-Quran? Jangan-jangan Islam ini bidat kekristenan sekarang. Markus 16 juga mirip. Markus 16 juga mirip. Bahkan Lukas 22 nomor 68, 69, 70, 71 juga mirip. Bukan Isa yang disalib, bukan Yesus yang disalib. Ayo. Kalau di Markus, kalau di keempat Injil itu jelas namanya itu Yesus disalib. Kronologinya jelas. Itu tuduhan. Tapi yang disalib mengatakan bukan Yesus. Aku bukan Yesus kata dia. Ayo. Kalau abang baca ya nggak ada sih, nggak ada apa namanya. Abang kan cuma bertafsir, padahal situ jelas ya itu Yesus. Dia nggak mengaku Yesus. Pertanyaan saya cuma gini aja sih, kenapa ya Basilides ini kan abad 2 nih. Jadi ajaran tentang Basilides ini kan tentang doketisme. Itu udah dianatema oleh Petrus bahwa di sini dalam Galatia Bang, sebentar ya Bang. Iya. Di sini dikatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan lagi sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini kan Petrus sudah mengingatkan para rasul, para murid bahwa kalau ada Injil selain yang mencatat Yesus disalib, itu Injil palsu, maka terkutuklah dia, sekalipun yang mengatakannya itu malaikat. Jadi kan pertanyaan saya, kok ini Injil Basilides kan yang udah di abad kedua tuh ya kan, itu udah dianatema, dibidatkan bahwa itu sesat. Nah lalu mirip dengan abad 7. Berarti Lukas Injil lain dong, terkutuk dong Lukas, karena Lukas yang menceritakan bahwa yang ditangkap dan yang disalib ini mengatakan kalau dia itu bukan Yesus. Coba ya kita ya, apakah Lukas Lukas 22 langsung masuk ke data, langsung masuk ke data Lukas 22 nomor 67, 68, 69, 66, 70, 71. Langsung masuk ke data. Ya, nanti saya buka juga ya. Apakah Lukas menyangkal bahwa Yesus yang disalib? Tidak. Lukas tidak menyangkal.
Sebaliknya Iya, sekarang mari kita buktikan. justru mencatat yang disalib itu Oke. Yesus. Gitu. Baik, mari kita masuk data. Masuk ke data. Karena Lukas ini kan bukan firman Tuhan. Ini catatan yang dikumpulkan dari hasil penyelidikan. Iya, artinya silakan. kan kalau sebentar Bang, artinya kalau memang Lukas mengadakan penyelidikan, dia kan artinya dia bukan mengada-ngada, bukan dongeng, Iya, dia benar-benar iya. Melakukan penyelidikan. meneliti dengan baik. Meneliti. Nah, sekarang mari kita buka hasil penelitiannya di Lukas 22. Berani nggak? Oke, ini Lukas 22 ya. Oke, ayat silakan. 33. Secara tegas tertulis ketika mereka sampai di tempat tengkorak yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Langsung ke intinya dong, langsung ke intinya. Ini Lukas 22 kan? Nih. Lukas 22 nomor 68, 69, 6, Lukas 22. 70. Ya. Ya, Lukas 22. 68, 69, 70, 71. Silakan. Ya. Ya. Yes. Nomor 9. Yes. Silakan. Yesus ditangkap katanya di situ satu perikop. Dibaca satu perikop. Nah, di sini dikatakan ayat 22 pasal 22 68 69. Kedua ayat ini merupakan bagian dari dialog ketika Yesus diadili. Itu dia diadili lah. Masalah Abang apa dia Ya, itu kan keterangan. Sementara kronologis yang terjadi adalah bahwa yang disangka Yesus itu mengatakan Yesus mulai sekarang sudah duduk di langit. Ayo. Oke, oh masalahnya itu. Oke, nah. Ya. Oke, ini ayat 69 ya, 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Itu siapa yang bicara? ya, ini Yesus yang ngomong. Terus yang di atas duduk di sebelah kanan siapa? Oke, sebentar. Ini ada ayatnya di sini dikatakan yang duduk di sebelah kanan itu kan maknanya ini. Maknanya dia memiliki kekuasaan. Artinya siap. Yesus itu kan berkuasa dan gini Bang. Kan dia ditanya. Jangan lari Kan dia Bang. ditanya. Tunggu. Kan dia ditanya. Dengar dulu. Dia kan ditanya, apakah engkau Yesus? Tapi di jawaban? ayat selanjutnya kan dia lalu dibawa ke, kalau Abang mau jujur, Abang kan mau berpolemik di ayat 69. Apakah engkau Yesus? Tunggu dulu. Apakah engkau Yesus? Apa jawaban orang itu? Jawabannya apa? Ya, setelah ada dialog, lalu Yesus kan dibawa ke salib, penyaliban. Enggak tuh, karena disangka Yesus, makanya jangan loncat. Apakah engkau Yesus? Ada. Apa jawaban orang tadi? Apa jawaban dia? Akulah dia. Mana ada? Inilah kalau Kristen suka berbohong, berdusta demi untuk menyesatkan banyak maksudnya orang. Gimana? Enggak. Mana ada jawabannya? Akulah dia di situ. Yang di mana maksudnya? Di mana ayat mana? Ya 69 dong, 68, 69. Katanya Anda bawa data itu gimana sih? Oke, nih mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya. Artinya di situ, artinya dia duduk di sebelah kanan Allah, bukan maknanya dia lalu terbang. Ya bukan. itu pemaknaan saudara. Karena Anda Kristen, penyembah pengganti Yesus. Baca 68 dong. 68-nya baca kita dong. Baca, ntar ya. Kenapa Makna duduk di sebelah kanan Allah menurut tradisi Yahudi. Kenapa makna? Ntar dulu nih, kita cari maknanya ya. Biar kita nggak ngarang. Loh, Anda yang makna. Baca dong. Bentar ya, apa makna duduk di sebelah kanan? Loh, kenapa makna? Orang lagi di sidang kok makna?
Dia di sidang, Duduk apakah engkau Mesias? di sebelah kanan. Anda mau malah diskusi atau Anda mau nipu? Enggak, Anda makanya mau kita buka menipu, data menurut tradisi Anda mau Yahudi. menipu, Anda ingin menyesatkan atau apa ini? Jujur. Yahudi. Di gereja Anda ngajar, jangan di depan saya. Di gereja, di anak sekolah minggu boleh. Di depan Bang Zuma jangan coba-coba. Meskipun saya tidak pakai filter. Oke, jangan coba-coba nipu. Makna menurut Yahudi, makna menurut Yahudi. Nanti jangan-jangan kalau tanya, bom ada di sebelah kanan saya. Oh, makna menurut Yahudi, bom sudah ada di samping kanan Tuhan di langit. Dasar koplak. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Katolik Protestan. Dari Protestan, Om. Silakan buka kameranya, Abang. Mantap. Asik juga. Apa namanya channel Abang ini ya? Mantap juga Siap. pokoknya. Thank you. Gimana, Bang? Gimana? Tema saya gimana? Soalnya saya juga baru gabung di grup apa namanya di live TikTok Abang ini. Dari tadi saya minta pengen apa namanya basa-basi sedikit lah gitu. Oke. Nah, boleh ada yang saya tanya-tanya, Om? Boleh. Nah, itu Abang ini posisinya untuk keagamaan Abang ini biasanya kan seperti di Kristen Protestan itu ada yang namanya pendeta. Iya. Ada yang ya macam-macam lah. Kalau di Bapak sendiri untuk posisinya untuk di keagamaan Bapak ini apa? Saya seorang apologet Muslim, apologet Islam. Artinya bisa dijadikan bahwa sebagai seorang apologet itu bahwa salah satu sebagai figur ya apa namanya yang patut untuk diteladani begitu. Kalau saya nggak salah ya, koreksi kalau salah. Ya. Nah, yang saya tahu menurut pemahaman ilmu dangkal saya gini Om. Jadi ilmu dangkal saya menyatakan begini bahwa semua ajaran agama itu baik. Ya, kalau itu saya adalah disanggah ya Om ya, disanggah. Ya, saya enggak, itu ilmu dangkal kan sudah Anda akui. Ya, saya nggak masuk ke ranah bagaimana isi dari Alkitab ataupun dari Al-Quran. Saya nggak masuk ke ranah sana gitu. Iya. Nah, Anda sudah akui itu tanggapan orang apa? Saudara sebagai orang dangkal. Dimaklumi, silakan lagi. Oke. Jadi Om, kita memang apalagi sebagai apologet itu adalah seorang figur yang patut untuk diteladani semua umat yang menonton di live TikTok ini ya Bang. Nah, sekarang memang sebagai seorang figuran itu bahwa memang yang harus patut diteladani adalah sifat-sifatnya, karakternya untuk bagaimana memberikan semua teladan-teladan yang baik bagi umatnya untuk patut untuk diikuti. Balik lagi setahu saya agama tidak untuk mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, terlepas dari kita mau mempelajari agama yang lain, sama halnya dengan dapur kita dengan dapur orang lain. Nah, apa yang ada di dapur orang lain kita tidak tahu. Begitu. Nah, kalau memang kita sudah tahu dapur orang lain, kita pasti sudah mau ceritakan ini isinya. Selagi kita tidak tahu dapur orang lain, maka kita tidak perlu untuk berdakwah ataupun berpendapat begini karena kita memang beda untuk alirannya. Nah, dari yang saya lihat secara visual, secara kasat mata, nah, mohon maaf kalau saya salah, kalau saya memang
berat ngomongnya. Mungkin Om ini dari kacamata saya untuk menilai Om ini memberikan seolah-olah contoh yang mohon maaf sebelumnya kurang baik untuk diteladani. Kenapa? Karena mengandung sara unsur kebencian terhadap agama-agama yang lain. Karena di kami sebagai seorang Kristen yang memang benar-benar untuk sudah memiliki iman, mempunyai iman, bahwa itu tidak baik untuk memberikan dampak-dampak negatif kepada orang lain, apalagi mempengaruhi. Begitu. Kalau kristenisasi? Nah, saya nggak mengarah ke sana kristenisasi buat apa gitu. Nah, itu perintah di Bible. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Asap-asap bang, kena PL nanti. Oke, siap. Maaf. Gimana itu? Jadi saya nggak gimana kira-kira apa upaya kami umat Islam untuk membentengi umat Islam ini dari gerakan pemurtadan sesuai dengan perintah di Bible. Jadikanlah. Coba diulangi lagi. Anda bicara panjang lebar, saya tidak minta diulangi. Artinya penalaran saya jauh di atas Anda kan gitu. Saya baru ngomong sedikit, Anda sudah minta diulangi. Tadi Anda dengar, saya mendengarkan Anda ngomong kayak profesor. Giliran saya ngomong sedikit aja, Anda langsung pikun. Saya katakan di dalam agama Kristen ada amanat agung, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Lalu apakah saya dikatakan sebagai orang yang tidak paham kitab Anda tentang Kristenan kalau ini sudah di luar kepala? Bibelnya Anda sudah di luar kepala, apa masih diragukan dibandingkan pendeta yang di gereja hanya data-data tentang perpuluhan yang dia tahu? Kira-kira yang tahu agama Anda itu saya atau pendeta dan pastor, kan begitu? Nah, begini Om, karena saya dari awal sampaikan ke Omnya ini bahwa saya tidak mau lari ke ranah Alkitab yang apapun isi Alkitab, karena Alkitab itu itu adalah bagaimana keyakinan kita untuk meyakininya. Nah, sama halnya dengan yang saya bilang tadi, kita tidak bisa mengurus dapur orang lain, apapun ceritanya itu, kecuali Om masuk ke dalamnya, benar-benar ingin memasuki bagaimana menjuai, menelari. Nah, kalau hanya begini, kita untuk mencari kejelekan, apa itu bunyi dari sekarang begini. Memang benar apa yang dikatakan saudara kita yang tadi, memang dalam Alkitab. Sekarang ada gantian maknanya, kita bicara. Ada maknanya. Gantian kita bicara. Anda dengan saya, Anda naik di komal saya saja. Anda tidak berikan saya ruang untuk berbicara. Bagaimana Anda mau mengajarkan sebuah kebenaran kalau Anda ngomong aja tidak memperhatikan orang? Ada masa di mana orang ini dikasih ruang untuk ngomong. Anda mau ngajarin saya, gitu maksudnya. Jadi saya kasih analogi begini bang, dengarkan saya, ini analogi. Kristen itu agama yang memiliki amanat agung untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi Kristen. Dengan cara apa? Jangan dulu, nanti Anda bantah, sabar, dengarkan dulu supaya masuk di sini. Ya, saya seorang apologet, saya apologet Muslim. Ini saya kunyah siang malam ini isinya ini. Jadi jangan Anda ngajarin saya tentang Kristenan. Saya hanya ingin mengatakan begini. Orang Kristen itu punya impian menjadikan Indonesia seluruhnya menjadi Kristen. Sesuai dengan Matius 28. Diam dulu. Nanti giliran saya tanya Anda mingkem. Ya, ketika kemudian dikatakan di dalam kitab saudara Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Lalu kami orang Islam ini yang berakal mau gitu ikut-ikut kalian beragama tanpa akal, mau gitu? Ya nggak mau dong. Maka dengan cara apa kami menghalau? Dengan cara seperti ini supaya kalian itu sadar bahwa orang Islam dalam hal ini apologet Islam itu lebih paham isi Bible daripada Kristen itu sendiri, meskipun selevel pendeta atau pastor. Anda lihat sendiri tadi bagaimana pastor Anda di sini jadi onde-onde. Oke, saya ingin tanya kepada saudara.
Dengarkan pertanyaan saya. Ini Bible. Di sini ada terbagi dua isinya. Ada kitabnya Yahudi, ada kitabnya Yahudi sepotong, sepotongnya lagi kitabnya orang Romawi. Pertanyaan saya terkait dengan kekristenan atau Katolik, adakah ilmu yang bisa saya kuasai di luar kitab ini untuk memahami tentang agama Anda? Silakan Anda buka mic, Anda bicara. Buka mic-nya. Nah, di dalam kitab Matius kan katanya seluruh Indonesia mau dikristeniskan. Adakah tulisan kata Indonesia di dalam situ, negara Indonesia di dalam kitab Matius itu? Kalau ada kata Indonesia di situ, saya mau jadi Islam sekarang. Jangan jadi Islam. Di Islam tidak dibutuhkan orang bodoh. Ini Matius 28. Dengar, saya bacakan. Saya bacakan. Apa? Coba bacakan. Pergilah ke seluruh dunia. Indonesia termasuk dunia enggak? Kutanya dulu. Indonesia termasuk bagian dunia enggak? Kutanya dulu. Ya, Indonesia dunia. Itu jangan dialihkan pergilah ke Indonesia. Enggak ada di situ. Itu berarti otaknya yang dungu di situ. Dunia itu bagian dari Indonesia enggak? Bukan seperti itu. Kutanya lagi. Jangan dunia seperti Indonesia itu bagian dari dunia enggak? Ke seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia. Oh, kalau seluruh dunia itu Indonesia enggak termasuk. Nah, ini masalahnya, otaknya yang memang sifatnya mau menjelekkan itu. Nah, ini. Kutanya dulu. Yang dangkal gitu. Kutanya dulu. Ke seluruh dunia Indonesia termasuk enggak? Ya, itu beda konteks itu. Jangan tanya saya seperti itu. Ke seluruh dunia. Atau Anda ingin mengatakan Indonesia hanya sebagian kecilnya. Atau Indonesia Anda mengatakan bukan di dunia? Oke, saya iakan kepada sekarang salah satu. Oke, saya iakan, lanjut. Pergilah ke seluruh dunia dalam kurung Indonesia. Jadikanlah seluruh bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Melayu, bangsa Batak, bangsa Madura, bangsa Jawa, bangsa Bali. Jadikanlah seluruh menjadi muridku, Kristus atau Kristen. Betul? Kok betul nggak? Lanjut, saya dengar. Iya, itu dalilnya. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Itu dalilnya. Ya. Terus kami harus diam-diam gitu. Harus anak-anak kami ikut juga menyembah kepada makhluk kuburan gitu. Oh, sorry, maaf kawan, maaf. Itu nggak bisa dong, nggak bisa. Gimana dalil tadi? Gimana dengan dalil tadi? Anda sudah akui bahwa memang ada perintah mengkristenkan Indonesia? Anda sudah akui? Memang, ada perintah. Sekarang balik lagi ke manusianya. Bagaimana otak manusianya? Mau berterima atau tidak, sama dengan saya. Saat tidak mau jadi Islam kan? Nah, siapa yang suruh Anda menjadi Islam? Siapa yang suruh Anda menjadi Islam? Nggak ada. Ya, sekarang apakah ada di dalam Bible Anda menyuruh saya menjadi Kristen? Ada nggak? Ya, terserah kamu kalau kamu mau. Begitu. Bukan terserah. Pertanyaannya, ada nggak di dalam Bible perintah untuk menjadikan saya sebagai Kristen? Ada nggak? Ada uangnya, nak? Ada uangnya apa di sini? Sekalian cuci mobil tuh. Masih kebuka nggak? Nah, inilah sifat-sifat orang yang seperti ini. Jadi seorang figur tapi tidak memberikan contoh yang baik. Apakah itu yang dinamakan sebagai? Enggak, saya tanya dulu. Jangan menangis dulu. Ada nggak di dalam Bible-mu? Ada nggak di dalam Bible Anda memerintahkan saya untuk menjadi Kristen? Ada nggak? Itu tidak diperintahkan untuk diperintahkan bukan untuk memaksa. Jadikanlah. Itu perintah apa kalau jadikan? Ya, perintah. Nah, jadikanlah Bang Suma menjadi pengikutku, betul nggak? Mau tidak? Saya nggak mau, enak aja. Ya sudah, kalau tidak mau. Nah, tidak inilah saya ada di sini karena saya tidak mau. Ya terserah. Ya udah, makanya ngapain Anda celoteh kosong? Harusnya Anda bahas tema saja.
Iya, makanya Ngapain saya celoteh kosong kalau Anda sadar bahwa kan agama saya Anda sampaikan dari memaksakan awal. orang lain untuk menjadi penganutnya, ngapain Anda celoteh kosong? Makanya saya bilang dari awal, Om boleh kan nggak saya nanya-nanya? Saya nggak boleh basa-basi sama Om. Itu kan dari Anda awal saya nggak bilang. nanya-nanya, Anda nggak ada nanya-nanya, Anda berkhotbah. Anda berkhotbah, Anda Saya hanya mau mendoktrin, mengomentari Anda ingin sifat cuci dan otak karakter seorang saya. figur. Tapi Di maaf, mana-mana saya pendeta, Om tidak menunjukkan dengan karakter yang Om saya punya seperti ini, nggak punya. Di jangan mana-mana. ku katakan saya pendeta, saya ini menghalau gerakan Beda level, kristenisasi. beda level. Ya memang beda. level. Kalian mau mengajak orang menjadi Kristen, saya mau mengajak level. orang jangan Kristen. Beda memang. Beda level. Orang yang karakternya Orang tidak Kristen, beriman, beda level. Orang Beda. Kristen mau orang Indonesia Sebenarnya saya seluruhnya malas menjadi berdebat Kristen. dengan Om karena beda level. Terus kenapa Anda Hubungan naik? Saya dengan Om itu beda Kenapa level. Anda naik? Kenapa Anda naik? Nah, saya hanya mau mengomentari sifat dan karaktermu itu tidak memberikan Saya sesuatu yang membantah. baik. Saya membantah. Tidak Saya justru Enggak, bukan hanya membantah. Itu hak Dari tadi saya lihat siaran langsung. Itu Om. hak saya. Jelek sekali Sekarang saya lihat karakternya. sekarang Serius. pertanyaannya begini. Jelek. Dengarkan pertanyaan saya. Bagus nggak agama Anda yang memaksakan orang lain menjadi Kristen? Bagus nggak? Ya, bukan masalah memaksa harus seperti apa. Sekarang gilirannya tanyakan orang yang mau tidak. Bukan masalah mau tidak mau. Jadikan. Bukan. Jadikan. Dengarkan di Markus 16:16. Beritakanlah Bible kepada seluruh orang Indonesia. Itu kan hanya diberitakan. Paham tidak? Bagaimana cara Anda memberitakan? Ya, memberitakan Bible itu hanya dengan menggunakan bagaimana kita untuk memberikan sifat yang baik kepada orang, memberikan watak yang baik kepada orang, memberikan karakter yang baik. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Dengar, beritakanlah Bible kepada seluruh orang Indonesia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu pemaksaan. Dihukum dari mana? Nah itu Biblemu yang mengatakan itu. Biblemu itu pemaksaan. Ayo. Bukan, itu bukan pemaksaan. Coba mana? Markus 16 nomor 16. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa ngancam? Kalau saya nggak mau? Enggak. Masalahnya sekarang yang tidak percaya dari mana? Saya tidak percaya. Kenapa ancam? Enggak, kalau tidak percaya. Ya, terus kenapa diancam? Enggak mengancam. Itu akan dihukum. Itu bukan ancaman. Ancaman seperti apa? Lah, akan dihukum, itu bukan ancaman. Iya. Kalau kamu tidak percaya. Agama apa ini? Kok ngancam orang yang tidak mau jadi Kristen, kok diancam? Makanya Markus 16 nomor 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia Indonesia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kok ngancam? Enggak ngancam, itu hanya asumsimu saja, itu mengancam, asumsimu mengancam itu. Yang tidak percaya, yang tidak percaya akan dihukum. Sudah sana pergi ke neraka. Diancam. Diancam soalnya. Diancam. Akan dihukum katanya. Bagaimanapun kita dihukum. Bagaimanapun kita mau kemana itu tidak ada kata ancaman di sana. Oke, baik. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Nih kita lihat betapa agamamu itu mengancam orang kalau tidak percaya. Nih Markus 16. Aku tunjukkan samamu ya. Kau kalau tidak ada Bible di otakmu, jangan bilang tak ngancam. Ini aku tunjukkan samamu. Itu yang terlalu sinis sekali. Terlaluan. Oh nggak bisa. Jadi, enak aja kalian. Kalian mau dibiarkan. Enak aja. Siapa yang mau dibiarkan? Gak bisa dong. Nih. Aku tunjukkan samamu, bos. Nih aku balikkan kamera. Nih. Aku tunjukkan samamu. Besarkan dulu ya.
Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini apa maksudnya ini? Ini maksudnya apa ini? Ancam atau tidak itu? Ancam atau tidak? Ngomong. Oi. Ngancam atau tidak ini? Siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Ini apa ini? Ngancam dak? Ngancam gak? Ngancam gak? Ini gak ngancam. Apa mau dirubah bunyinya? Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan digelitik. Gitu. Hah? Siapa yang tidak percaya akan dicipok. Siapa yang tidak akan percaya akan diayun, digendong. Hah? Hah? Wow, parah kali agamamu bro. Agamamu kok begitu kali ngancam-ngancam bro. Kenapa agama memaksakan kehendak bosku? Gimana? Ngancam gak? Ngancam gak? Ngancam gak ini? Ngancam gak? Ngancam tidak? Hah? Ngancam tidak? Sebenarnya, ini tak ajarin pelan-pelan. Yang lain dengarkan. Sebenarnya ini yang diperhatikan Belanda. Ini yang diperhatikan Belanda masuk ke Nusantara. Orang-orang yang percaya kepada Belanda menjadi pengikutnya, dibaptis kalian kan? Iya kan? Orang-orang yang percaya kepada penjajah Belanda dibaptis oleh mereka. Makanya penjajah datang sekaligus bersama dengan pastor pendeta. Mereka membawa misionaris. Penjajah datang ke Nusantara, yang percaya kepada penjajah dibaptis. Yang tidak percaya diapain? Saya mau jelasin, mau dengerin tidak? Enggak, saya tidak mau dengar. Dengarkan. Ya sudah, kau yang harus dengar saya. Jangan diajukan di sini. Kau yang harus dengar saya. Mau nipu dia teman-teman. Itu yang dipakai. Yang mau berdamai dibaptis, yang tidak mau berdamai dum 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 dum. Makanya lahirlah para pahlawan-pahlawan itu. Kenapa pahlawan bisa ada disebut pahlawan di Nusantara ini? Ada disebut pahlawan nasional. Kenapa? Karena mereka nggak mau dibaptis. Coba kalau semua orang di Indonesia, di Nusantara ini mau dibaptis, merdeka nggak Indonesia? Andai saja seluruh pribumi mau dibaptis oleh penjajah, merdeka nggak Indonesia? Enggak dong. Coba pahami itu. Jadi jangan Anda naik ke sini mosok pahamkan saya. Oke? Jadi kalau Indonesia ini tadinya jadi berhasil dibaptis oleh penjajah, maka Indonesia itu tak ada. Untung sebagian besar penduduk pribumi tidak mau dibaptis. Tapi yang mau dibaptis mereka adalah tadadeng dadadeng deng 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 deng. Yang mau dibaptis sama penjajah mereka adalah tadadeng deng deng, dan turunannya sekarang beragama tadadeng deng 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 deng. Kriuk. Oke. Satu lagi teman-teman sebelum kita istirahat, saya juga mau mandi. Halo, semangat kure.
Andaikan penduduk Indonesia seluruhnya mau dibaptis oleh penjajah saat itu, maka yang berkuasa di Nusantara ini siapa? Belanda. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo, halo, halo. Oke, kita istirahat dulu teman-teman ya. Kita ibadah maghrib dulu, habis itu kita isya. Teman-teman pastor, pendeta hadirlah di sini. Bagus kalau ada 10 pastor kayak tadi Pastor King. Mutar-mutar, mutar-mutar, mutar-mutar lagi. Sudah mutar kiri, mutar kiri kanan, sudah maju mundur, guling-guling lagi, sudah guling tengkurap lagi, sudah guling salto lagi. 8 kali ditanya, tidak ada pengakuan. Pening dia, mau lari kemana saya ini, kemana saya ini. Akulah dia tadi sendiri, aku sendiri yang mengakuinya. Dia adalah sang Tuhan. Ternyata penyesat itu adalah yang mengakui dirinya sang Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mampus. Jadi buat teman-teman saya, saudara-saudara non-muslim yang masih mau melembutkan hatinya, masih mau mendengarkan kebenaran, silakan Anda pikirkan, renungkan apa yang kami sampaikan. Insya Allah kalian akan keluar dari lingkaran. Sebab itu tadi, mereka akan menyesatkan banyak. Dan bukan cuma satu data itu. Saya berharap sih ada orang di antara Kristen ini, pastor atau pendeta yang ilmunya lebih tinggi lagi. Karena data-data Markus 13 nomor 6 itu bukan satu. Itu berkesinambungan. Saya akan datangkan dalil-dalil yang rujukannya itu berkesinambungan. Penyesat itu begini, penyesat itu cakupan itu lengkap di Bible. Penyesat-penyesat itu akan datang, banyak penyesat memakai namaku. Belanda datang ke Indonesia memakai nama Nabi Muhammad atau Yesus, dan berkata, akulah dia. Mereka mendoktrin orang-orang Nusantara bahwa Yesus itu adalah sang Tuhan yang nusul ke bumi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ya kan? Nah, Yohanes 10 nomor 10, Yohanes 10 nomor 30, itu kan yang kalian selalu pakai untuk meyakinkan kami umat Islam ini bahwa Yesus itu adalah dia. Tapi Anda lupa, kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Menyelamatkan orang, mereka menyelamatkan, alhamdulillah. Tapi ini faktanya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan datang banyak orang memakai namaku. Iya tahu, pakai dasi, pakai jas, datang perlente, datang banyak orang dari barat, datang mengajarkan, membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia sang Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Oh ya? Iya. Oh, tepuk tangan. Ternyata kalimat terakhirnya tidak mengenakan dan membuat pastor dan pendeta muter kepala. Ternyata ujung-ujungnya kalimat itu, data itu apa? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kupikir endingnya enak. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan mereka mengajak orang-orang bertobat. Dan akhirnya mereka ditebus. Mereka tidak lagi dihukumi, melainkan dimaafkan, digenapi. Lalu kemudian mereka ditebus dengan darahku. Mereka akan diselamatkan. Kupikir begitu endingnya. Ternyata ujung-ujungnya mereka akan menyesatkan banyak orang.
ternyata menyesatkan. Oh, kupikir dengan mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ternyata endingnya bukan menyelamatkan, tapi membinasakan. Sekali lagi. Lama rupa. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kalian seperti ini? Hah? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ada yang mengatakan, anak kami masih mau sekolah, Bang Suma. Kami sementara lanjutkan kuliah, Bang Suma. Kredit mobil belum selesai, Bang. Aku juga lagi cicil rumah, Bang. Kalau sekarang kami selesai, Bang, gimana kredit HP dan laptop kami, Bang? Jadi Bang Suma diam-diam aja dulu ya. Jangan terlalu tajam ya, Bang. Jangan terlalu besarkan apologet Islam Indonesia, Bang ya. Jangan ya, Bang. Ya, jangan terlalu gaungkan api ya, Bang. Karena kami nggak bisa makan nanti, Bang. Kalau abang bongkar semua, kalau ternyata pakai nama Yesus, mengatakan Yesus itu sang Tuhan, itu justru menyesatkan banyak orang. Jangan, Bang ya, jangan ya. Bang, jangan ya, Bang. Sampai waktu itu Bang Suma didatangin, bule 3, dengan cewek 2, ada orang pribumi 2 apa 3 itu. Mobil Innova waktu itu. Aku duduk di depan nongkrong sama teman saya, peranakan Arab. Dia dari Jakarta waktu itu. Dia punya jualan di Tanah Abang. Aku video call. Bang Suma, aku udah di Makassar loh, Bang. Ini siapa ya? Aku titik-titik. Mau apa? Yang itu loh, Bang, yang aku bilang di Zoom. Aku ingat-ingat. Oh dia ini. Ya kenapa? Itu loh, Bang, yang kita pernah bicarakan di WA. Sekarang aku bicarakan di Zoom lagi. Setelah di WA Bang nolak, sekarang di Zoom lagi. Gimana dong? Aku udah datang nih. Aku bawa cek nih, Bang. Ayolah, Bang, berhenti, Bang ya. Berhenti ya, Bang. Bang. No. Meskipun pedang sudah ada di sini, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Catat itu. Catat baik-baik. Ya. Kau ancam saya. Kau LP-kan saya. No. Sudah kubilang. Aku sudah mengimpakkan nyawaku untuk agamaku. Dan anak-anakku ikhlas untuk itu. Istriku pun pesan sebelum dia pergi. Abah, lanjutkan perjuangan. Jadi jangan mimpi. Kenapa aku lama menikah? Kenapa? Karena aku cari wanita yang bisa berjuang sama aku. Yang bisa mati di jalan ini bersama denganku. Catat itu, Oten. Catat. Oke? Akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sadarlah, kawan. Tapi bagus jalan yang kalian ambil. Pertama, menghindari Bang Suma. Yang kedua, cuek terhadap Bang Suma. Kalian tidak mau peduli. Tapi paling tidak, pesan ini tersampaikan kepada saudara-saudara saya non-muslim yang masih mau belajar. Oke. Baik, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan yang saya cintai dimanapun berada, alhamdulillah. Kita tutup dulu ya. Hari ini hari Sabat. Harusnya saya ada di gunung hari ini, tapi rencananya insya Allah besok saya, karena kita harus mantau dulu selama kurang lebih 2 bulan kita di gunung. Kita pantau dulu pergerakan teman-teman yang ada di kota ini. Insya Allah besok atau Senin pas hari 17-an kita akan ke tempat wisata Bolangi. Di situ kita diberi amanah untuk, betul alhamdulillah, saya dikasih sama yang punya 1 kamar untuk bisa refreshing, karena dia tahu Bang Suma ini butuh istirahat.
Saya dibuatkan di situ ada tempat. Alhamdulillah. Saya ada di sana dikasih ruang. Jadi kalau saya mau ke atas saja. Mau balik aja. Kebetulan saya dikasih kuncinya. Saya juga ingin melihat sejauh mana persiapan teman-teman kru untuk menyambut teman-teman panitia perayaan Milad Apologet Islam dengan kesederhanaan. Begitu berani Bang Suma. Cobalah itu ya. Begitu berani. Bukan sebenarnya faktor berani, enggak. Kan aku sayang anak-anakku. Aku sayang anak-anak api itu. Cinta kali aku sama mereka. Sayang. Aku sayang sama mereka. Mereka lucu-lucu, mereka unik-unik. Ada Dinda Ardiansa, ada Kores, ada Bang Andi, ada dia Jibril. Sayang mereka. Anakku yang paling unik itu Ahisugi. Karena dia mencoba untuk mencontoh konsep Oten. Lebih tua anak daripada mama. Nah, di konsep antara saya dengan Ahisugi, lebih tua saya daripada dia. Lebih tua adik daripada abang. Aku manggil dia anak karena kita mencontoh. Ada anak-anak saya itu unik semuanya. Paling baik ada Bang Arif. Anak saya yang paling gatel mulutnya kalau lagi live. Ada Dinda Dio, anak saya yang paling cekatan memberikan data ketika saya, menurut beliau, abangku butuh data. Ada Dinda Daman, semuanya ada, mantap-mantap. Ada Kian Santang yang lucu-lucunya, lagi matang-matangnya. Dia dewasa sekarang ini, udah bisa nikah anak itu. Udah mulai nakal dia, udah mulai genit ku tengok. Biar mama-mama juga digombalnya kalau lewat ambil air depan rumah. Udah mulai nakal. Ada Koko Julius, beliau sedikit lagi sudah punya momongan, Masya Allah luar biasa. Sedikit lagi dia akan menjadi ayah. Ya kan ya? Siapa lagi ya? Banyak pokoknya anak-anak itu lucu-lucu gitu. Lucu menggemaskan kali. Ada anak saya yang di Sumut, Nanda Faruk, ya, dengan siapa mesin cetak parut kelapa, Dinda Nora. Lucu-lucu semuanya, Masya Allah luar biasa mereka ini. Kalau di Makassar ini ada indukan di sini namanya Bunda Rahma. Nah, beliau itu juga luar biasa dia. Kayak ayam mengeram yang sikit-sikit ingin pabite, sikit-sikit ingin apa? Ingin sabung atau sabung ya kan ya? Ingin bertengkar. Oh, itulah hebatnya teman-teman. Anak-anak saya itu unik, makanya saya terpanggil untuk mengumpulkan mereka. Ada Dinda Moto, keren pokoknya. Ada siapa lagi si anak bawang ini? Ada kok anak bawangnya aku lupa ya. Oji. Oh keren. Anak-anak saya kalau lihat mereka keren. Ada Goldian, ya Goldian si paling hebat. Banyak pokoknya. Anak-anak saya di lapangan itu banyak. Banyak sekali. Ada, ya betul. Ada Dinda Tahta. Keren. Ada Agung. Si paling tinggi. Tiang listrik. Masya Allah. Begitulah barangkali teman-teman sekalian. Ya, kita tutup dulu di sini. Udah mau maghrib. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi habis Isya dengan tema yang sama. Akulah dia, dialah aku. Akulah dia, dialah aku. Dia, aku. Saya kira begitu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kepada saudara saya non-muslim ketika kebenaran yang aku sampaikan itu membuat saudara hatinya menjadi pink, jadi ungu. Kayak baju saya nih, ini baju senam ya. Silakan datang di komal saya ini, panggil pendeta pastornya untuk kita berdiskusi. Ya, kepada semuanya yang ada, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, jayalah apiku merdeka.